Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Waalaikumsalam. kabar? Selamat datang kembali di konten Football, di mana seperti biasa saya bersama dengan Ustadz Felix Xiao akan ngobrolin topik-topik yang diniatkan untuk jadi tempat belajarnya orang-orang yang dalam tanda kutip sebenarnya nggak Islam banget. Iya. Dan ternyata banyak orang seperti saya di luar sana, makanya nggak terlalu susah untuk menjalankan episode Football karena saya hanya cukup jadi diri saya sendiri, ternyata bisa mewakili keresahan banyak. Iya, Ustadz banyak sehat? banget. Alhamdulillah sehat, Mas. Kita habis resah terhadap satu isu yang sama tadi. Iya. Tadi saya lagi di atas, tadi gue lagi di atas, lagi nonton video wapres kita, Iya. lagi meminta orang untuk gesit, tapi beliaunya tuh kayak Tidak kurang gesit. gesit. Dan kenapa semua harus dimulai dengan saya titip? Iya, iya bener. Itu sebenarnya ya bapaknya banget sih. Iya makanya, nggak aku mikir gini ya, kalau ada kejadian misalnya, aku bilang sama Mas misalnya, Mas, aku titip ya Mas ya. Itu kan ketika kita udah pulang, ya udahlah gitu. Maksudnya kan kita Iya, ingat lagi. iya, Orang betul. kita perintahin aja orang belum tentu ingat, apalagi cuma titip. Ih kan bagus gitu kan. banget lagi, iya bener. Diperintahin aja orang belum tentu jalan, Iya. dititip ini. Dititip. Ya, Gitu. kalau hilang titip aja bagaimana lagi. Tapi ini menarik karena kita akan ngomongin kurang lebih soal Yang orang sama, tua ya. dan anak ya. Iya. Karena kan kelihatan sekali kalau ini walaupun terdengar gak nyambung ya, tapi sekilas Gibran itu kan kayak karbon copy bapaknya. Iya, Dan itu wajar. betul. Sebagai orang yang tumbuh kembang, kita ngelihat pertama kali sosok manusia yang kita pelajari ya orang tua kita sendiri Benar. gitu. Kita akan lihat dan tiru, mangkisi mangkidu. Nah itu dia, Mangkisi Mangkidu. Nah di kali ini yang akan kita bahas itu adalah tentang bagaimana caranya sebagai orang tua mengajarkan agama kepada anak. Oke. Namun anak dalam pembahasan kali ini tuh bukan anak-anak. Artinya kita nggak ngomongin anak 7, 8, Ya. 9 tahun. Saya mah bercermin kepada anak-anak saya sendiri. Ya. Dan saya rasa juga orang seumuran saya anaknya juga hitungannya udah remaja gitu. Remaja hitungannya udah belasan ke atas Betul. gitu. Kan kita milenial ya. Betul. Anak-anak kita mungkin ada di angka belasan. Anak saya 19 dan 14, bentar lagi 15. 19 dan 15 di tahun ini. Dan harus diakuin kondisinya kurang lebih mirip sama saya. Ya. Jauh. Dia bisa dibilang jauh dari agama. Atau kalaupun tidak, masih sifatnya ritual lah. Kayak yang kita sering bahas juga. Jadi di Football kali ini kita akan ngomongin soal gimana caranya ngajarin agama kepada anak dalam kondisi kitanya sendiri juga nggak bisa atau belum bisa jadi contoh yang tepat. Oke. Di saat anak-anak adalah ya Generasi makhluk penerus yang generasi penerus satu hal, tapi juga logikanya lebih tajam dan keberanian untuk bukan menentang ya, tapi kayak untuk kritis lah. Ya. Kayak lu sendiri gimana gitu. Ya. Nah, jadi kita kan ngomongin gitu. Oke. Sambil jadi intinya ada dua topik utama. Topik pertama adalah sebenarnya di Islam sendiri ada nggak sih pembahasan soal mendidik anak? Harusnya ada ya, karena logisnya Nabi Ibrahim ke Nabi Ismail, Nabi Isa kan Luar biasa. Udah keren. ya, itu kan basic. Ngambil apa ngaitinnya udah bagus banget. Ya itu kan basic. Masih basic itu. Selain itu apa lagi Mas kira-kira kepikir? Udah itu aja. Iya. Ini per taping ini dibuat kan masih nggak jauh dari Idul Adha gitu ya. Iya, betul. Jadi Maka masih ingat ya. masih dekat topiknya. Iya, oke. Harusnya ada, tapi kan itu aja hanya satu part ya, atau mungkin disebut anekdot mungkin kurang tepat, tapi satu bagian lah tentang mendidik anak. Jadi ada itu di Islam sendiri diajarin atau enggak, dan diajarinnya gimana soal cara kita ngajar. Oke. Dan gimana pendekatan untuk kepada anak yang remaja. Oke. Aku coba akan mulai di episode ini dengan banyak pertanyaan sih nantinya. Ya, oke. Supaya kita bisa elaborasi dan kita bisa tahu sebenarnya problematika ini ada di mana sih sebenarnya. Nah, pertama aku mau nanya Mas, kesulitan Mas dalam memperkenalkan atau memperkenalkan Islam ataupun mendidik anak, kesulitan di mana Mas? Mas bisa sharing nggak ke kita semuanya nih? Mungkin pertanyaan mungkin kesulitan pertama adalah kenapa harus Islam? Ya, mereka nggak merasa tertarik gitu ya. Kenapa harus Islam? Iya, Oke, di antara terus apa semua yang lagi, ada, Mas? karena
Gak tahu sama atau enggak sama yang nonton. Yeah. Anak-anak udah remaja dan kalau anak-anak saya Yeah. posisinya di Amerika Serikat. Okay. Islam memang bukan sesuatu yang dominan di situ. Dan harus kita akui biar gimana pun persepsi kita ngeliat dunia kan kebentuk sama lingkungan kita. Benar. Anak-anak saya berada di lingkungan yang Islamnya sedikit sekali. Yeah. Ada sih di sekolah kami memang spesifik memilih sekolah anak-anak yang banyak kasihannya dan dengan itu konsekuensinya banyak yang Islam. Tapi tetap bukan yang dominan gitu. Okay. Jadi ketika belum pernah terjadi dialognya, tapi ketika ditanya, gue bisa milih agama yang menurut gue cocok sama gue, kenapa harus Islam? Gitu. Betul, kenapa harus Islam? Yeah. Oke, itu yang pertama. Pertanyaan kedua, anak-anak Mas Panji, kan kita kan, aku juga disclaimer ya, aku bukan orang yang ngajarin parenting dan aku khawatir banget untuk ngajarin parenting karena itu yang bisa kita bahas kan anak-anak kita ya. Yeah. Maka kita hari ini berbicara anak-anak kita. Yeah, anak-anak kita aja. Siapa tahu bisa bermanfaat buat semua. Yeah. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kalau anak-anak Mas Panji senangnya apa sekarang? Belajarnya apa yang dia senang? Yang perempuan lagi seneng herbal. Herbal. Iya. Cocok sama aku berarti. Dia ini lagi seneng bikin ramuan. Jadi dia belajar buku herbal. Asik. Terus gitu dia ngelihat kalau dia waktu itu ini tentu tidak disarankan sama FDA di Amerika Serikat, tapi dia waktu itu pernah bikin obat untuk temennya. Dia bikin obat pusing dari bahan-bahan yang ada dari bahan dia campur. Jadi dia kayak bikin tolak angin sendiri gitu. Okay. Potion gitu obat, terus dikasih ke temennya. Gak tahu sih temennya sembuh atau enggak. Tapi dia lagi senengnya itu bacanya di situ. Itu kalau betul itu kalau anak saya yang perempuan dan si Shira ini sekarang kami manggilnya Sani. Dia tuh shifting gitu. Oke. Perubahannya tuh yearly. Tahun ini sukanya ini, tahun lalu masih sukanya biota laut. Terus sukanya Legends of Greek gitu. Greek gods. Iya, Greek gods gitu. Jadi geser mulu. Kalau Dipo cenderung konsisten. Dia senang sama world building. Jadi dia senang penulis ya dia berarti. Penulis terus mengonsep lebih tepatnya, bukan nulis ya. Dia senang mengonsep dan dia tuh fieldnya spesifik sekali. Gak tahu dia pernah cerita atau gak sama Ustadz, tapi fieldnya itu namanya speculative biology, Ustadz. Speculative biology. Gampangnya gini. Kalau Ustadz ingat film Avatar yang manusia-manusia biru itu, ada orang yang kerjanya mendesain planetnya. Jadi kalau planetnya itu terdiri tata surya di planet itu ada 18 planet dengan 2 matahari, berarti tanamannya seperti apa? Terus yang makan tanaman ini hewannya seperti apa? Yang makan hewan ini hewan seperti apa? Dia senang mendesain itu. World building. Iya, dan biasanya aplikasi praktisnya adalah antara kerja di film atau kerja di game, bikin segala macam. Pasti favoritnya adalah George Lucas. Iya, dia betul. Kalau mau ngasih dia kado, kan film suka ada artbook tuh, entah itu artbook Star Wars atau apapun lah, dia seneng yang kayak gitu. Nah, kenapa aku nanya 2 pertanyaan ini? Karena ini ternyata membuktikan pada kita bahwa anak-anak itu ternyata mau belajar sebenarnya. Mereka mau belajar, mereka curious. Betul. Tapi hanya saja bukan pada Islam, itu kan sebenarnya kan ya problemnya. Nah, dari sini aku mau menjawab juga. Kenapa orang-orang nggak mau belajar Islam? Jawabannya Mas, kalau untuk sekarang ya, kita mau terima nggak terima, ini adalah kenyataan nih. Bahkan mungkin pada anak-anakku juga, kita nggak bisa menunjukkan bahwa Islam tuh berguna. Menarik sekali. Saya pikir Ustadz akan ngomong Islam itu di mata mereka nggak cool, nggak keren gitu. Betul. Karena ini apa sih ini agamanya orang tua gitu misalnya gitu, ngerti gak sih? Tapi nggak berguna keren, ya? Nggak berguna dan nggak ada manfaatnya buat hidup mereka. Maka aku pernah nanya kan, apa sih sebenarnya manfaat Islam dalam hidup kita kalau andaikan misalnya ya kita nggak punya Islam? Menurut Mas nih, kalau Mas nggak punya Islam, hidup Mas baik-baik aja nggak sih? Kalau saya pribadi sih enggak. Kalau saya pribadi tuh nggak tahu ya. Saya selalu punya, bahkan pada masa saya mengaku saya tidak percaya Islam, saya masih merasa butuh Tuhan. Untuk balik ketika ada sesuatu yang di luar daripada kekuasaan kita atau apa? Biasanya ketika lagi nggak tahu mesti ngapain dan nggak tahu mesti kemana sih. Ada anchornya ya berarti ya. Iya. Nah, kalau gitu coba kita gini Mas ya. Kita masuk pada pertanyaan berikutnya. Menurut Mas, kalau kita ngomong tentang Islam misalnya, yang kepikir Mas itu apa sih? Yang paling dekat 1 kata atau 3 kata deh? Misalnya kalau misalnya kayak komedi, ketawa misalnya, lucu misalnya. Kalau Islam apa Mas? Arah.
Jawaban, Jawaban. ketenangan. Wah, itu di luar kebiasaan sih. Oke, Ini kalau mungkin gitu. jawaban orang-orang yang mendekati 50 sih. Oke, kalau gitu gini. Dari mana kita tahu orang itu Islami? Dari kesehariannya, Misalnya sholatnya, oke, terus ngajinya, terus. ya puasanya, Nah, beramalnya, betul. Nah, itu perilakunya lah. perilakunya. Itu ternyata bukan bertentangan, diametral dengan jawaban Mas yang pertama. Jawaban Mas yang pertama kalau Mas sadar, itu adalah semua tentang pola pikir. Iya. Yang kedua adalah tentang aktivitas. Nah, yang aku pengen sampaikan adalah kebanyakan orang ketika berbicara tentang Islam, yang mereka pikirkan kebanyakan adalah aktivitas ibadah ritual. Iya. Dan aktivitas ibadah ritual itulah yang nanti akan jadi sebuah measurement atau sebuah alat ukur orang tuh Islami atau tidak Islami. Maka aku pernah buat satu video. Andaikan ada orang gak sholat, apakah dia tetap Islam? De jurenya iya, de factonya enggak kali ya. De jurenya iya, de factonya enggak. Artinya secara status sih iya, tapi esensinya tidak. Tidak ya. Antara itu benar banget, tapi aku perlu nyampein bahwasanya di dalam fikih itu kan harus hitam putih ya. Dia tetap muslim. Oh gitu ya? Dia tetap dihukumi de jure sebagai seorang muslim. Yeah. Tapi dia tidak praktis Islam. Ada orang yang berzina masih muslim gak Mas? Masih. Ada orang berzina masih muslim. Ada orang nggak puasa masih muslim. Ada orang nggak sholat masih muslim. Ada orang minum khamar dia tetap masih muslim. Karena muslim ternyata tidak ditentukan oleh semua itu. Kalau andaikan muslim ditentukan oleh semua itu, maka di zaman Rasul banyak banget yang sudah kafir. Yeah. Karena sahabat Rasul ada yang minum khamar, sahabat Rasul ada yang berzina, sahabat Rasul ada yang membunuh bahkan. Artinya mereka tetap dihukumi sebagai seorang muslim karena Rasul memperlakukan mereka seperti seorang muslim. Nah, yang kita perlu bahas adalah kalau misalnya Islam hanya diartikan sebagai sebuah ritual, sebagai sebuah ibadah kayak apa ya, ibadah cuma mahdoh doang, ibadah-ibadah yang kayak kita lihat kayak haji, puasa, sholat dan segala macam. Di titik itulah anak-anak nggak merasa tertarik banget sama Islam. Dan aku lanjutin pembahasannya bahwa di masa Rasulullah, apakah Rasulullah berhadapan dengan kafir Quraisy pada saat itu, mereka nggak ibadah mahdoh atau nggak ibadah ritual? Ibadah. Mereka ibadah ritual juga loh Mas. Mereka ngelihat patung, mereka punya ritual di situ, mereka punya tata cara untuk beribadah di situ, mereka anti riba dalam beberapa hal, mereka juga terus kemudian tidak boleh membunuh orang dalam beberapa hal. Jadi secara ritual-ritual itu semua ada. Tapi pertanyaannya, kalau gitu yang Rasul kritik apa? Yang Rasul kritik adalah bukan pada semua itu. Tapi yang Rasul kritik adalah pola pikir. Itu yang sebenarnya menjadikan kita sebagai seorang muslim. Dan itu yang Mas jawabnya di awal. Tenang, jawaban. Nah, itu yang kalau anak kita dapat, dia pasti mau belajar Islam. Misalnya ya. Kalau ada orang yang belajar misalnya tentang herbal. Lalu terus kemudian pertanyaannya kalau kita tanya orang pada umumnya di Indonesia, apakah dia lagi belajar Islam? Jawaban orang enggak, dia lagi belajar tanaman. Iya. Tapi dalam pandangan Islam, dia lagi belajar Islam. Karena ketika dia belajar tentang sesuatu, dia curious dan itu menjadi manfaat buat orang, itu adalah Islami. Itu adalah pola pikir yang Islami. Gitu kan ya. Cuman karena dunia terlanjur mengatakan bahwa memisahkan antara ilmu agama dan ilmu dunia, maka mereka tidak melihat orang-orang lagi belajar herbal menjadi bagian daripada agama. Ketika ada orang belajar tentang world building misalnya, lantas kita bilang, oh dia cuma belajar ilmu keduniaan aja. Tapi dalam bahasa Islam kita bisa dikatakan bahwa dia Islami sebenarnya. Kenapa? Karena misalnya dia mempelajari semua itu untuk memberikan entertain pada orang, memberikan hiburan pada orang, dan itu adalah bagian daripada Islam. Nah, jadi kalau misalnya kita mau katakan Islam itu adalah sebenarnya semua yang cocok dengan manusia dan memberikan kebaikan pada orang, itu adalah bagian daripada Islam. Karena Islam ngatur semuanya. Nah, kalau andaikan anak-anak ngerti itu, harusnya sih mereka lebih senang belajar Islam. Kalau mereka merasa Islam itu berguna. Ada 2 poin yang menarik sekali dari yang Ustadz omongin. Jadi ada hal-hal yang sifatnya ritual, yang kalaupun tidak kita lakukan atau kita langgar, itu tidak membatalkan kita menjadi seorang muslim. Betul. Atau muslimah. Ini berarti sebenarnya, saya mau coba narik dalam pengalaman hidup saya dulu. Ini berarti waktu saya SMP ke SMA, di saat saya merasa saya tidak beragama Islam,
sebenarnya saya masih seorang muslim, hanya saja saya berhenti melakukan ritual. Betul. Nggak ada hal-hal yang saya lakukan yang membatalkan saya menjadi Islam. Ada satu frasa yang terngiang-ngiang terus Ustadz dari omongan kita waktu kita bikin event before iftar, yaitu Allah doesn't care. Allah nggak peduli sebelumnya lo kayak gimana. Allah mungkin nggak peduli lu dulunya kayak gimana, kelakuannya kayak gimana, apa yang lu pernah katakan yang buruk-buruk tentang Allah nggak peduli. Tapi kalau lu balik, Allah akan terima. Itu kan lebihnya kan. Dan ini adalah pernyataan yang menenangkan sekali. Termasuk yang Ustadz ngomong tadi, berarti kalau balik lagi ke anak-anak, kalaupun anak-anak nih misalnya Ustadz ya, misalkan anak-anak bilang, saya nggak mau sholat gitu, saya berhenti sholat. Atau anak-anak ada yang bilang, coba gue belajar Buddha deh gitu, misalnya ya. Belajar ya, belum tentu melakukan ritual-ritualnya. Betul. Sebenarnya tidak membatalkan dia menjadi seorang muslim atau menjadi seorang muslimah. Itu aja udah positif sekali ya. Jadi kita bisa bilang sama anak-anak, kamu mau gimana pun juga, apa yang kamu alamin ini sebenarnya proses aja. Ayah juga ngeliatin proses itu juga dulu. Betul. Tapi ayah pada akhirnya kembali. Ayah nggak akan mungkin ngejudge posisi kalian saat ini, karena siapa ayah juga orang yang tadinya meleng terus mencoba untuk balik lagi kok gitu. Bahkan Allah nggak ngejudge kan? Betul, bahkan Allah nggak ngejudge, betul. Itu poin pertama yang menarik. Poin yang kedua adalah bahwa selama apa yang kita pelajari itu punya dampak kebaikan, apapun itu, mau itu belajar basket, belajar herbal, ataupun belajar world building, itu masih di jalan Allah. Betul. Itu masih di jalan Allah. Artinya yang menentukan orang jadi muslim atau tidak sebenarnya adalah koneksi pemikiran. Jadi yang Rasul ganti pada saat ketika beliau ada di kafir Quraisy adalah beliau mengganti koneksi pemikirannya. Contoh misalnya ya, kafir Quraisy itu tidak boleh membunuh. Tapi untuk apa? Untuk order, untuk sebuah keteraturan misalnya. Untuk kebaikan bersama keteraturan. Tapi dia nggak ngerti bahwasanya ada hari akhir. Dia nggak ngerti bahwasanya ada satu Tuhan yang mengendalikan semuanya. Nah, Islam tuh tentang pola pikir itu. Tentang pola pikir Tuhan itu satu, dia menentukan segala-galanya, manusia akan kembali pasti kepada dia. Nah, maka manusia berusaha untuk menjalankan apa yang dia mau supaya dia bisa selamat bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Pada sederhananya sih seperti itu. Tapi balik lagi ke anak-anak. Anak-anak tuh nggak menemukan Islam tuh berguna. Nah, tapi coba kita lihat ya. Tadi kan sebelum kita roll, Mas kan bilang gini, kita ngelihat anak-anak zaman sekarang juga agak sulit. Misal contoh kayak anak-anak Mas misalnya di Amerika jelas nggak mendapatkan pendidikan Islam sebagaimana di Indonesia. Minimal di Indonesia ada celutukan-celutukannya doang kan gitu kan ya. Di Amerika nggak ada. Nanti aku bahas bahwasanya ini bukan kerugian. Menurutku ini adalah sesuatu keuntungan sebenarnya. Kok bisa? Karena orang-orang belajar agama di Indonesia banyak kan kacau. Iya juga, tapi tapi saya pikir setidaknya menolong lah kalau misalkan dalam keseharian tuh kita dengar tuh ada orang ngomong insya Allah, terus Bismillahirrahmanirrahim gitu. Setidaknya membantu lah gitu. Walaupun di Amerika Serikat insya Allah tuh agak kayak Arabik dan harus diakuin, ini maaf ya. Tapi kalau di Amerika Serikat orang ngomong insya Allah tuh kayak denger Panji ngomong insya Allah gitu. Jadi kayak ketawa insya Allah gitu. Jadi kayak lucu gitu. Tapi kan harusnya membantu kan Ustaz. But that's not Islamic. That's Arabic. That's Arabic. Artinya orang-orang Arab juga ngomong seperti itu kan. Itu bukan Islamik. Nah, kenapa aku bilang itu adalah tidak selalu sebuah kerugian? Karena keuntunganku adalah Mas, aku tidak lahir dari orang Muslim loh Mas. Orang bilang itu kerugian kan? Itu justru keuntunganku karena aku tidak melihat apa yang mereka lihat. Sehingga aku bisa menilai sesuatu yang mungkin mereka nggak ngerti. Contoh ya Mas ya. Baru-baru ini rupiah naik 18.000 sekarang ketika kita bikin video ini. Betul. Ada ustadz yang ngomong, jangan khawatir. Keren, salaman dulu. Saya ngelihat yang dimaksud. Lanjut Stan. Tuhan yang sama yang memberikan kamu rezeki ketika rupiah 18.000 adalah Tuhan yang sama ketika yang memberi kamu rezeki ketika dolar 9.000. Aku bilang, come on. Dan banyak yang belain loh. Iya, aku bilang ini kan bukan agama. Iya. Ini adalah kemalasan berpikir Mas. Nah artinya kalau kita lihat di Indonesia, kemungkinan besar kalau orang terlalu Islami justru dia bahkan ya, Mas pikir kenapa orang-orang Indonesia banyak Muslim tapi kita ternyata jadi bangsa yang paling gak maju? Karena mereka sudah masuk dalam satu stigma bahwasanya agama tuh begitu. Mereka menggunakan agama sebagai tameng atau alasan mereka tuh gak mau mikir. Ya seperti Mas bilang ketika mensreya, Mas bilang gini, ada orang nyelesain masalah dunia pakai masalah agama. Menyelesain masalah agama pakai pikir masalah dunia. Lah dolar naik itu kan masalah dunia. Iya memang masalah dunia dan masalah agama juga karena Islam juga ngatur masalah dunia. Tapi cara untuk menanggapinya bukan kayak gitu. Nah ini adalah problem yang harus kita address supaya orang ngerti bahwasanya ini yang anak-anak lihat.
Oke, kenapa aku perlu mengatakan ini? Bahwa saya kayak misalnya kayak Sani dan juga Dipo. Mereka tinggal di Amerika, mereka dapat pikiran bebas. Dan pikiran bebasnya sudah setengah Islam. Indonesia itu nggak dapat pikiran bebas loh mas. Wow. Sedangkan nih Rasulullah SAW begitu beliau datang ke Arab, beliau mengkritik segala sesuatu yang bersifat tradisional dan ritual. Aneh banget kan? Andai kan beliau memperjuangkan agama yang ritual, nggak mungkin beliau ngeritik ritual orang-orang lain. Tapi yang beliau kritik bukan pola pikir, tapi ritual kan. Kamu ngapain sih nyembah patung? Kamu ngapain sih bunuh anak kecil? Apa sih? Aku mau tahu apa sih pikiran di balik ini? Mereka bilang udah biasa kok. Nah, ini kan sudah dari dulu begitu. Ini kan udah takdir. Kita bahas pernah tentang takdir kan. Nah, ternyata agama pada masa sekarang itu berlaku sama seperti kejumudan orang-orang kafir Quraisy pada zaman dulu. Artinya, bisa jadi Sani dan Dipo ketika di Amerika, dia punya privilege untuk ngelihat Islam dari luar. Artinya sudah setengah daripada Islam. Islam adalah agama yang nyuruh kita untuk berpikir bebas banget. Suruh mempertanyakan segala sesuatu. Kenapa harus begini? Kenapa harus begitu? Oh, cocok ya dengan Islam. Oke. Nggak cocok, kenapa kita harus pakai? Kenapa dia jadi budak? Kenapa yang ini jadi bangsawan? Oh, karena ini kulitnya hitam, kali ini kulitnya putih. Dia mikir dong, yang nentuin kulit putih kulitnya itu siapa? Nggak ada kan? Kita nggak pernah minta. Kalau sama-sama keluar daripada kemaluan wanita, kenapa kita harus lebih tinggi dan lebih rendah daripada yang lain? Harusnya dihapus ini kayak gini-gini. Nah itu Islamik tuh. Sedangkan orang-orang pikir enggak, dari dulu sudah begitu. Sekarang Islam dijadikan kayak gitu. Kenapa kamu harus sholat? Karena dari dulu udah begitu. Menarik. Anak-anak saya sih kalau ada sesuatu yang absen dari dalam diri dia adalah anggapan bahwa gue harus ngikutin sesuatu karena dari dulu udah begitu. Itu big no di dalam Islam. Maka itu yang paling dikritik pertama kali adalah sampai Allah mengatakan bagi orang-orang yang bilang bahwa ini sudah tradisi, sudah dari dulu bapak kami melakukan, kakek kami melakukan, buyut kami melakukan, masa sekarang kami putus di kami? Allah bilang, emang kakek kamu, bapak kamu, ibu kamu nabi? Jadi maksudnya disuruh mikir lagi, dikasih satu pikiran, harusnya kamu berontak terhadap pikiran-pikiran kayak gini. Jadi membuat pemikiran kita tuh melanglang kemana-mana itu Islamik. Nah itu yang pertama. Yang kedua, ternyata mereka juga nggak kekurangan rasa kritis kok mas. Misalnya ada data yang menunjukkan bahwa saya pejuang-pejuang Palestina untuk pembebasan Palestina yang mereka yang protes itu adalah anak-anak Gen Z, 71 atau 72%. Wow. Dibandingkan dengan milenial mas, mereka lebih kritis daripada kita. Wow. Mereka lebih tidak terima sesuatu yang bersifat kezoliman daripada kita. Mereka lebih aware terhadap kezoliman daripada kita. Dan itu sudah biasa sih, karena semakin tua orang dia semakin status quo. Iya, dan menarik karena si Sani ambil contoh ya, dibanding Dipo, Dipo masih puasa nggak bolong, sholat bolong. Kalau Sani lebih bolong lagi. Jadi mungkin bisa dibilang mungkin Sani agak jauh gitu ya. Tapi pun begitu, sampai sekarang semangat membela Palestinanya masih tinggi sekali. Bahkan di kamarnya masih ada bendera Palestinanya. Lucu ya? Nah itu, menurutku tadi belum connect aja bahwa apa yang dia lakukan itu adalah agama. Nah begitu itu bisa dikonekkan, dia jadi ngerti, oh ternyata ketika ada orang misalnya membela Palestina ataupun membela siapapun lah yang terzolimi di atas muka bumi yang dia nggak suka. Anak-anak Gen Z itu ketika ditanya yang pergi ke Freedom Flotilla dan segala macam, kenapa kamu mau pergi ke sana? Aku cuma nggak bisa aja sih ngelihat dunia kayak gini. Dunia seperti apa mau kita warisin pada anak-anak kita dan seterusnya. Mereka kan nggak ada agama sama sekali. Dalam pikiranku mas, itu ayat Quran semua. Jadi pikiranku gini, gila malu banget gua laki-laki, sono perempuan. Artinya yang mereka katakan itu jauh lebih islami daripada yang dikatakan oleh kebanyakan para ulama-ulama. Nah kenapa bisa begitu? Itulah namanya fitrah. Fitrahnya adalah anak-anak muda tuh selalu tidak bisa diam ketika melihat sesuatu yang jahat. Makanya di zaman Rasulullah ketika beliau diboykot karena alasan-alasan yang tidak benar, yang nolong pertama kali adalah yang bukan muslim dan anak-anak muda. Karena mereka benar-benar ngelihat seperti itu. Nah problemnya adalah bagaimana mengkonekkan bahwasanya peduli sama orang itu adalah sesuatu yang sangat besar sekali dengan Islam. Maka aku pernah bilang sama orang, kalau kita bisa ngajak semua manusia baik, maka mereka tuh dekat banget dengan Islam. Karena baik itu dekat dengan benar. Tapi zaman sekarang yang mana yang kita push dulu? Baik dulu atau benar dulu? Mas bener. Kenapa dilaporin? Karena mereka menganggap saya salah. Bukan gak baik kan? Bukan. Tapi nggak benar kan? Nah berarti Islam yang sekarang yang dipuskan bukan baiknya, tapi benernya. Nah problematikanya adalah orang nggak bisa ngelihat benernya karena itu nggak ada manfaatnya bagi mereka. Bener itu mas, nggak ada manfaat bagi orang loh mas. Tapi kalau iya benar. Nggak ada insentifnya. Nggak ada insentifnya. Jadi artinya kalau kita mulai dari sesuatu yang benar, orang
Jadi ada orang ahli fisika yapping dengan fisika kuantum yang dia temukan. Dia bisa jelasin sama orang bener, ini adalah sesuatu yang benar dan kejadian. Terus ada orang ngelihat ibu-ibu lagi, terus kemudian harga dolar naik, lalu terus kemudian dia nggak bisa beli susu untuk anaknya dan dia bingung apa gunanya, terus kemudian ilmu itu bagi dia bener nggak ada gunanya. Tapi kalau orang ini bisa beliin susu itu jadi baik kan. Nah ketika baik itu mulai jadi manfaat. Nah memperkenalkan agama menurutku kita sekarang kebalik. Kita mulai dari benar, lalu terus kemudian baru baik, baru kemudian baru bagus. Sebenarnya yang orang lihat adalah bagusnya dulu. Oh ini bagus ya, ini keren ya. Nah setelah itu baru, oh ya ini berguna bagi aku. Karena baik itu adalah berguna bagi aku. Contoh misalnya kayak gini. Kalau andai kan misalnya Dipo bisa tahu bahwasanya di dalam Al-Quran tuh ada world building yang luar biasa banget misalnya. Bahwasanya Al-Quran tuh mengatakan misalnya ada cerita begini, terus sejarah Al-Quran ada cerita begini. Oh dia lihat, oh ini ada satu hal yang bisa aku ambil misalnya. Dia bakal lebih semangat mempelajari sejarah Al-Quran kan. Misal kayak Dipo pasti pernah baca bukunya, aku lupa lagi namanya, Hero with a Thousand Faces. Jadi mungkin ada, dia kalau buku terkait world building itu banyak, tebal-tebal lagi. Nah, dan itu dia ada baca satu kitab suci itu. Namanya A Hero with a Thousand Faces. Jadi satu pahlawan dengan 1000 wajah. Jadi dia menceritakan pola-pola bagaimana plot itu dibuat dalam satu cerita. Dan itu semua hampir sama. Dan menariknya orang ini juga kayaknya belajar dari Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran tuh pernah ditanya oleh kepada seseorang yang masuk Islam, mu'alaf. Dia seorang Katolik dulunya, lalu masuk Islam. Terus kemudian dia ditanya, kenapa kamu masuk Islam? Dia bilang Al-Quran tuh lebih sinematik. Dan dia jelasin berdasarkan ilmu sinematiknya. Misalnya dia bilang kalau Alkitab, balik lagi ya, ini disclaimer bukan aku yang ngomong, karena kalau ini di sini pasti rame nih. Iya. YouTube saya soalnya. Iya betul. Jadi di Kristen itu katanya penceritanya itu adalah linear. Jadi dari sini ke sini ke sini ke sini ke sini. Al-Quran enggak, dari sini tiba-tiba sampai di sini, tiba-tiba balik lagi ke belakang, tiba-tiba langsung ke sini. Orang disuruh untuk mikirin sendiri. Dan itu yang menariknya kan, suspense itu adalah ketika ada something going on in our head, bukan pada yang kita lihat. Karena film itu sebenarnya cuma memantik kepala kita sebenarnya. Nah, menurut dia Quran tuh sinematik banget. Jadi ada banyak hal yang tiba-tiba disampaikan yang membuat kita tuh mikir, dan itu jadi sesuatu yang sangat menurut dia mind blowing akhirnya. Banyak plot twistnya juga. Nah, artinya ini kalau Dipo misalnya ngeliat ini, dia akan ngeliat, oh berarti agama ada sesuatu yang bermanfaat buat aku. Misalnya juga ketika misalnya Sani belajar tentang herbal dan segala macam, dia tahu bahwasanya ketika dia bisa nyelamatin orang, bisa ngasih orang kebaikan, bahkan orang nggak sembuh tapi orang seneng ketika dia misalnya ngeracikin herbal buat dia. Itu aja udah sangat berharga banget di dalam Islam. Apalagi bisa nyelamatin agama. Maka dia mulai belajar dari situ. Nah jadi agama ini sebenarnya gunanya bagi kita apa sih sebenarnya? Nah kalau kita bisa menemukan itu, aku pikir agama bisa kita ajarin pada anak kita. Ya ada beberapa poin yang menarik, terutama saya rasa pintu soal keadilan itu pintu yang tepat juga untuk anak-anak. Betul. Dan ada banyak yang Islam hadirkan ya kalau ngomongin keadilan dibandingkan dengan misalnya agama-agama yang lain. Setidaknya dari perspektif Islam. Yang kedua, kayak misalkan spesifik ke Dipo, bahkan Al-Quran aja isinya usahanya Rasulullah world building dunia yang baru kan sebenarnya. Betul. Ya. Kalau kita pikir, itu kalau dia tahu keren banget tuh. Iya, itu dia. Tapi di dalam Al-Quran juga ada banyak kisah soal penciptaan alam semesta juga anyway kan. Betul. Yang dia bisa pelajarin. Dan saya kalau masuk ke kamar Dipo ngelihat buku-bukunya sih, dan kadang ada yang dia minta, dia waktu itu pernah minta kado ulang tahunnya buku 4 bahkan, semuanya terkait itu semua. World building ya. Iya, dan dia saya tahu dia baca karena setiap kali saya ke kamar, ntar bukunya ada di meja kebuka atau bukunya beda lagi. Jadi dalam rangka dia mencari inspirasi, dia sering baca buku itu. Jadi mungkin itu pintu yang menarik. Dan dalam konteks Sani, mungkin ada banyak. Sebenarnya mungkin saya nggak tahu benar ada atau enggak. Tapi mungkin di antara 25 nabi ada kali satu nabi yang obat-obatan banget gitu. Ada gak ya? Herbal. Yesus. Hah? Yesus. Oh Yesus ya? Yesus itu tabib. Oh iya ya? Dia itu orang yang menyembuhin banyak orang. Wow. Wow ya. Ya artinya sebenarnya interest mereka ada di situ. Kalau saya bisa, ini berarti tantangan untuk saya sendiri ya. Untuk lebih baik lagi dalam belajar Islam. Dan menggali pintu masuk yang tepat untuk anak-anak. Untuk mengenalkan itu kepada anak-anak. Saya penasaran tadi Ustadz, karena Ustadz ngomongin ini berkali-kali.